Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel Obong Asa, obrolan wong biasa yang tak pernah putus asa. Dan untuk narasumber kita kali ini itu Mbak Wongso ya. Ya, nih, Mbak Wongso teman-teman. Oh ya teman-teman, ini kita obrolan Obong Asa ini obrolan santai, obrolannya wong-wong biasa, obrolan cerita kehidupan teman-teman. Seperti kemarin itu Bang Gondes cerita kehidupannya seperti apa, kisah-kisah hidupnya. Dan sekarang ada Mbak Wongso, mungkin untuk kedepannya bisa apa ya, teman-teman kita yang lain lah, yang pastinya kan memiliki cerita-cerita kehidupan masing-masing. Maaf kalau kita masih kaku atau apa, karena kita baru ya Mas. Ya, kita masih belajar juga lah. Kita masih belajar teman-teman. Dan Mbak Wongso, bagaimana kabar? Sehat? Sehat, alhamdulillah. Ya syukur Mbak. Ini Mbak Wongso ini mungkin teman-teman sudah nggak asing ya. Beliau ini memang boleh dikatakan sebagai tim YouTuber juga ya. Pemain YouTuber juga, beliau itu YouTuber juga. Itu Mbak Wongso main di 2 channel ya Mbak? Iya, betul. Ya, Mbak Wongso ini beliau itu mainnya di alam ilusi. Jadi apa biasanya Mbak? Kalau di alam ilusi jadi Mbah Wongso, jadi dukun selainnya. Dukunnya cok menang orang Mbak. Dukun yang suka mental. Nah, yang kedua Mbak Wongso ini main juga di Merjaya Tim ya Mbak? Iya, betul. Nah, ngomong-ngomong Mbak Wongso ini kita itu kan sudah sering bareng ya Mbak? Iya. Boleh dikatakan kita itu sering bareng itu hampir setiap hari boleh dikatakan ya Mbak? Iya. Ya karena kita memiliki kesibukan bareng-bareng ya Mbak. Jadi gini Mbak Wongso ini sebenarnya itu kelahiran tahun berapa Mbak? Saya kelahiran tahun 69. Oh tahun 69 ya Mbak? Iya. Berarti usianya sudah 53 tahunan ini teman-teman. Beliau ini memang memiliki jiwa muda yang sangat luar biasa ya Mbak. Bila dikatakan Mbak Wongso ini bisa beradaptasi dengan orang-orang yang lebih muda dari Mbak Wongso, termasuk saya sendiri begitu. Jadi gini Mbak Wongso ini kan sudah pasti memiliki, sudah dengan usianya udah 53 tahun ini kan pasti sudah mengalami lika-liku kehidupan, baik itu manis, asam, pahit dan lain sebagainya ya kan Mbak, dan asin mungkin dan lain sebagainya Mbak. Kira-kira dari waktu Mbak Wongso kecil sampai saat ini apa sih Mbak kehidupan yang paling berkesan di Mbak Wongso itu? Ya, yang dari kecil ya. Iya. Semasa kecil itu dulu saya kan mungkin merantau itu dari tahun 85 saya merantau ke Jakarta. Oh, tahun 85. Iya. Itu 85 saya kerja di pabrik lah waktu itu. Nah, begitu saya sering ikut mobil sama orang jadi kena gitu kan. Lama-lama itu jadi sopir, tahun 90 jadi sopir saya. Nah, begitu jadi sopir kawan-kawannya yang sekarang mungkin saya jadi sopir itu 25 tahun. Di Jakarta jadi sopir pribadi lah, bawa sopir box lah, segala macam saya udah alamin lah gitu. Tapi semua itu ya yang namanya kerja itu sama aja. Kerja sopir pribadi ya sama bayarannya, jadi supir box ya sama, cuman bedanya bajunya doang. Kalau supir pribadi kan bajunya bagus, ininya melipit, bajunya disetrika, sepatunya mengkilap, istilahnya laler nempel aja nggak bisa. Kepleset gitu. Kalau bawa mobil box sih biasa aja gitu, pakai sendal jepit. Cuman begini ya teman-teman, saya itu 25 tahun di Jakarta itu merantau jadi sopir itu buat makan doang di sana.
Karena apa? Ya waktu itu kan gaji kecil. Hmm. Saya kan sekolahnya cuman SD doang. Hmm. Nggak bisa masuk kantoran apa gitu. Bisanya paling pribadi. Pabrik yang acak-acak lah intinya lah. Nah sampai 25 tahun itu saya di Jakarta, pulang 2010 ke sini ke Jawa ini. Saya nggak punya apa-apa, motor pun saya nggak punya. Tapi alhamdulillah di kampung malah ini saya bisa nyekolahin anak, bisa beli motor, bisa bagusin rumah lah intinya lah. Makanya orang merantau kalau jadi sopir tuh karena terlalu enak-enak di Jakarta, nggak pernah mikirin nantinya begitu pensiun jadi sopir mau jadi apa, itu biasanya nggak mikirin begitu, enak-enak aja gitu. Yang penting pagi berangkat sore pulang, begitu habis bulan bayar kontrakan habis uangnya. Itu udah pasti itu. Ini sambil minum. Oh iya. Nah, buat pelajaran teman-teman berarti ini yang mungkin sekarang masih berprofesi jadi supir, yang seperti kisahnya Mbak Wongso ini, berarti harus rajin-rajin nabung ya Mbak. Nabung ya. Nanti kan Buat masa tua. buat masa tua, suatu saat nanti hidup di desa lagi kan. Kalau sudah banyak tabungan, banyak apa, sebenarnya sih ini buat profesi apa aja ya? Iya, semua profesi sama. Pasti. Sering kalau yang lagi banyak rezeki mending nabung lah ya. Iya, Banyak-banyak nabung. begitu. Dan gini Mbak, kalau pengalaman waktu Mbak Wongso itu masih kecil itu gimana Mbak? Waktu masih kecil. Hmm. Oh iya. Waktu saya masih nih sampai sekarang mungkin badan saya nggak bisa tinggi ya. Saya mungkin waktu kecil itu kan masa pertumbuhan intinya lah ya. Masa pertumbuhan itu kalau orang-orang sekarang, anak-anak muda sekarang kan pada cuman main HP, motoran, jalan-jalan gitu. Terus tinggal minta uang sama orang tua. Zaman dulu mah saya boro-boro, waktu begitu sekolah SD aja saya setengah mati. Kalau pagi mau berangkat boro-boro dikasih sangu, nih buat jajan di sekolah, nggak pernah. Saya berangkat sekolah ya udah berangkat aja gitu ya, nggak pernah dikasih sangu, 1 rupiah pun nggak pernah dikasih. Nanti jam istirahat itu jam 10 biasanya istirahat ya, itu pulang. Begitu pulang, yang saya tuju itu dapur. Ke dapur kan dulu kan pakai kayu bakar ya, nggak pakai gas ya. Pakai tungku. Iya pakai tungku, pawon itulah. Nah yang pertama kali diinjak itu pasti abunya. Abunya yang di pawon itu. Kalau abunya masih dingin, masih adem, itu berarti belum ada apa-apa. Di meja itu masih kosong, blong istilahnya, belum ada apa-apa. Nah pulangnya cuma minum air jembangan itu doang. Kalau sekarang kan aqua tinggal pencet. Zaman dulu boro-boro ada aqua. Jembangan itu gede itu, air sumur. Hidupnya pakai yang kayak siwur, minum gerak sampai kenyang, berangkat lagi lari ke sekolahan. Begitu nyampe sekolah, lihat teman-teman pada yang anaknya orang kaya-kaya kan pada jajan nih. Beli mireng tuh yang lebarnya segini dipegangin. Saya sengaja saya pepet-pepetin nih, nanti tampil tuh biar jatuh. Nah, begitu ditampel kan jatuh nih, mubiar gitu kan, anaknya biasanya nangis tuh karena ditampel. Kita pungutin tuh, kita panganin, rebutin tuh. Kalau sekarang mah anak-anak sekarang mah aduh jajannya kalau nggak 5.000, 10.000 kagak mau berangkat sekolah. Zaman saya kecil dulu aduh susah banget. Badan saya masih kecil udah, kalau pengen uang ya harus kerja gitu loh. Kerja waktu itu saya kerjanya cuman itu apa, mikulin bata ya. Batu bata. Iya, batu bata itu dari belakang rumah, habis diobong sama orang itu, saya mikulin sampai jalan raya itu 1.000 biji itu ongkosnya 250 rupiah per 1.000 biji. Per 1.000 biji. Ya. Itu dari jam 3 saya udah bangun sampai pagi udah dapat 1.000 bata. Buat sangu sekolah. Buat sangu sekolah. Ini sampai bendol sampai sekarang nih, kapalnya nih ada nih. Luar biasa teman-teman. Jadi ya berarti sama kayak Bang Gondes ya kemarin. Mungkin di tahun-tahun generasi 70-an Mbak Wongso, Bang Gondes kemarin itu berarti sama. Bang Gondes kemarin juga
katanya kan kalau pulang sekolah di rumah itu di dapur nggak ngebul, nggak ada asap, berarti nggak makan teman-teman. Iya. Nggak makan, nggak ada apa-apa intinya. Orang tua berarti belum dapat beras itu buat dimasak. Luar biasa. Berarti ya luar biasa banget ya, Pak. Betul. Nah ini buat pengalaman kita semua, adanya cerita-cerita seperti ini kan jadi di generasi-generasi sekarang yang apalagi yang orang tuanya mampu sekolah itu sekolah yang benar ya Mbak, Iya. karena semua sudah kecukupan, minta motor ada yang ada, terus baju sekarang sudah nggak kayak dulu, sepatu semua pakai sepatu bagus-bagus, Iya. tinggal semangat aja biar orang tua membiayai itu seneng ya Mbak. Iya. Kalau dulu itu malah harus itu sebenarnya. kalau dulu itu anaknya kepingin sekolah tapi karena keadaan Keadaan nggak nggak lama. ada gitu. Nyakar, sekolah aja nyakar, nggak pernah pakai sepatu. Nyekel, Pak. Nyakar, nggak pernah pakai sepatu. Boro-boro sepatu sih orang baju aja buat main, buat sekolah, buat main, buat sekolah sampai dekil warnanya. Luar biasa zaman dulu ya. Iya. Terus gini, Mbak. Berarti Mbak Wongso udah mulai kerja di Jakarta itu usia berapa berarti, Mbak? Itu saya kerja di Jakarta 85, berarti umur 11 tahun Nana. Oh, 11 tahun. 17 tahun saya kerja di Jakarta. Berarti 17 tahun itu usia 17 Mbak Wongso itu udah mulai merantau ya, Mbak. Mengadu Merantau, nasib iya. di ibu kota. Ibu berarti ya, Mbak? kota. Itu langsung jadi supir apa dulu? Enggak, saya jadi kenak dulu 5 tahun. Karena 85 sampai 90, begitu tahun 90 saya baru jadi sopir. Itu berangkat sendiri atau mungkin ada? Ada teman gitu diajak kerja gitu. So, belum pengalaman lah intinya lah. Diajak kerja, diunjukin jalan-jalan, ini jalan A, jalan B kan begitu. Oh, iya. Lama-lama sampai 25 tahun itu saya jadi sopir. Berarti 25 tahun jadi sopir di ibu kota ya, Mbak? Iya. Berarti otomatis mengalami perubahan daerah Jakarta yang signifikan ya, Mbak? Kalau sekarang kan ya sekarang sih masih sering ya ke Jakarta ya, tapi memang udah kemajuan ya sekarang apa aja Udah berubah. jalan tol banyak. Kalau dulu kan tolnya cuma dalam kota saja, yang Cipali apa belum ada kan, ke Bandung belum ada gitu. Kalau sekarang kan tol semua, tapi duitnya harus banyak. Iya. Iya. tapi waktu lebih cepat ya Mbak ya. Waktu lebih cepat gitu, cuman duitnya harus banyak gitu. Berarti kan Mbak Wongso itu jadi sopir 25 tahun ya, Mbak? 25 tahun. Pulang ke kampung halaman itu tahun 2010-an. Iya, tahun 2010 saya. Nah, setelah jadi sopir di ibu kota itu, kalau di kampung oleh boleh tahu itu profesinya ngapain aja, Pak? Ya begitu pulang dari, ya itu yang saya katakan, begitu jadi sopir di Jakarta, pulang ke Jawa ini bingung, susah mau kerja apa gitu kan. Uang tabungan nggak punya, akhir saya dagang kan. Saya dagang, pernah dagang kerupuk, saya pernah keliling-keliling sampai ke Cilacap, sampai ke sana mana Kawunganten itu, Cilacap lah, wilayah Cilacap itu. Juga nihil hasilnya, ya pas-pasan doang gitu. Pas-pasan doang. Iya, istilahnya kerja sehari dimakan sehari gitu. Gitu. Jadi apa, sampai sekarang ya sebenarnya masih susah gitu loh, nggak pernah bahagia senang banyak duit gitu, nggak pernah lah, intinya pas-pasan gitu loh. Usaha belum Usaha jadi ya perut ya seperti itulah kehidupan. Ya sebenarnya sama teman-teman kayak di YouTube inilah. YouTube itu kan sebenarnya sama kayak bisnis. Sebenarnya kita ini sudah punya channel 2 teman-teman, satu Alam Ilusi ya, termasuk ada Mbak Wongso, Bang Gones di situ, sama Merjaya ya Mas Dan. iya Merjaya. Di Alam Ilusi kita subscriber sudah 2000-an, di Merjaya 26 ribuan. Nah ini baru lagi teman-teman. Nah di sini ini kita kalau dipelajari YouTube itu sama seperti bisnis-bisnis di dunia nyata sebenarnya. Kalau kita konsisten, sabar, ya insya Allah jadi. Mungkin dulu Mbak Wongso lagi usaha kerupuk gagal, usaha apa gagal, mungkin karena kurang kesabarannya ya Mbak ya. Betul. Ya karena kurang kesabaran, karena apa namanya,
ya namanya tuntutan hidup atau seperti apa, sama YouTube juga sama kita produksi film atau produksi apa, kalau seperti ini kan sama. Kalau filmnya bagus atau kisahnya videonya bagus ya mungkin kan banyak yang seneng, besok nonton lagi, beli lagi. Ibarat makanan, kita produksi makannya juga sama. Kalau enak besok ada yang beli lagi. Kalau kita nggak sabar ya selesai. Makanya YouTube ini sebenarnya luar biasa loh, mengajarkan banyak hal, terutama bisnis, kesabaran, banyak lah. Makanya teman-teman, dari channel ini, Obong Asa ini, kita mencoba bercerita tentang cerita-cerita kehidupan. Siapa tahu teman-teman bisa menikmati lah ya Mas. Lanjut pertanyaan selanjutnya. Ya gini Mbak, berarti kan dagang sudah pernah ya Mbak? Sudah pernah. Ya otomatis gini Mbak, kadang kan ada orang itu mengalami masalahnya itu kan kadang ada yang apes ya Mbak. Ya betul. Pernah nggak Mbak apes dibohongin orang Mbak? Itu justru itu, waktu itu saya pernah ya dagang itu, dagang kelapa sama pisang. Dagang pisang sama kelapa sama pepaya itu. Iya. Pepaya California. Saya pernah begini ya, saya kan dulu ditransferin sama bos saya yang di Indramayu, suruh belanja pisang sama kelapa sama pepaya itu California. Itu sebenarnya hancurnya bukan sama bos, bukan sama itu, biasanya hancurnya sama teman-teman kita sendiri yang pada ikut kerja. Kadang-kadang bilangnya begini, Mas, saya kasbon dulu 500.000, saya mau nebang pisang tuh di sana. Saya kasih 500.000 mau tebang pisang katanya. Ternyata di saya tungguin sampai 1 minggu itu nggak datang orang yang nggak nongol sampai sekarang itu. Nah ada yang mau nyari kelapa minta 200, saya kasih juga nggak datang kelapanya. Itu banyak ditipunya begitu. Jadi makanya kadang-kadang saya itu ya, apa kita itu sebenarnya harus kerja, apa nggak boleh jadi bos apa gimana itu, jadi nggak boleh jadi pengusaha gitu. Makanya sampai sekarang saya jadi orang kerja terus gitu loh, jadi karyawan. Gitu. Masalahnya kalau jadi bos pusingnya dikibulin terus sama anak buah itu, sampai kepalanya botak ini. Orang kalau dikibulin botak kan aduh pusing ini, aduh garuk-garuk mulu begini nih, jadi botak nih dikibulin. Ya dari pengalaman ini kita bisa ngambil pelajaran seperti ini teman-teman. Kita boleh percaya sama orang, sama teman dekat atau sama keluarga boleh, tapi jangan terlalu percaya lah. Ya percaya di sebatas, tetap kalau misalnya kayak Mbak Wongso itu bisnis, ada anak buah ya tetap harus hati-hati lah, biar kita nggak ketipu. Apalagi partner bisnis kan kebanyakan seperti itulah. Yang penting tetap berpikir positif, tapi tetap ya waspada ada lah. Yang penting selalu berpikir positif ya Mbak ya. Iya betul. Ya terus gini Mbak, berarti kan itu merupakan sebuah tatanan hidup yang sangat luar biasa ya. Iya. Tatanan hidup juga termasuk cobaan di dalam sebuah hidupan ya Mbak. Gini Mbak, biasanya kan kalau orang itu menghadapi hidup ya, atau sebuah tantangan atau sebuah cobaan ya Mbak, apalagi sampai mohon maaf itu kategorinya apes ya Mbak. Apes. Biasanya kan orang itu kan langsung drop, ya kan, langsung drop, langsung frustasi, langsung putus asa kan ya Mbak. Nah, gimana sih cara Mbak Wongso untuk menghadapi tantangannya seperti itu Mbak? Ya sebenarnya sakit hati ya. Iya. Sakit hati apalagi uangnya ngutang sama bank apa intinya. Tapi mau bagaimana lagi berpikirnya, sekarang mau ditagih juga orangnya, malah kalau ketemu juga dia belok kan, percuma kan. Iya. Jadi pikiran kita ya kita adem-ademnya sendirilah, biarin yang sudah ya sudahlah, buat pelajaran istilahnya itu. Yang penting sekarang ya begitulah istilahnya, mau dagang lagi jadi kapok seolah-olah gitu, tobat gitu loh, nggak mau dagang lagi gitu. Oh gitu. Jadi kita ambil kesimpulannya aja istilahnya, berarti kalau kita dagang itu resikonya ya begitulah Iya betul. Kalau kita mau terjun di dunia bisnis ya dagang apapun ya kita tahu resikonya lah. iya, resikonya ya pasti begitulah kebanyakan.
makanya harus lebih berhati-hati dalam menjalankan bisnis atau usaha apapun ya Mbak. Iya, betul. Nomor satu pengalaman. Iya, pengalaman itu memang guru yang terbaik. Terus gini Mbak, berarti kan seperti ya Mbak dalam menghadapi sebuah masalah itu kan ya Mbak. Terus gini, apa sih Mbak motivasi hidup Mbah Wongso hingga memiliki semangat yang luar biasa sampai saat ini Mbak? Oh itu biasanya itu ya, kalau kita semangat terus di dalam keluarga itu ya, saya nggak pernah ada masalah sama istri sama anak, itu nggak pernah ada masalah. Jadi begini, misalkan kita kan namanya orang laki-laki ya, kalau kita nganggur kan biasanya ada nih, ada aja lah seorang istri yang suka marah-marah ngomelin suaminya, kan begitu. Betul. Jadi kan akhirnya ribut gitu kan. Nah kalau saya enggak, istri saya kalau saya nggak kerja itu nggak pernah ribut. Kita kerja ya dia diam, saya nggak kerja ya juga dia diam, masak tetap masak aja gitu, walaupun nggak ada uang ya apa adanya masaknya lah gitu, nggak harus mewah-mewah, intinya nasi sama sayur jantung sama sayur apa doang ya saya terima aja, makan gitu. Yang penting kita jangan banyak ngomong, ya makan aja, jangan protes gitu intinya. Kalau lagi nggak ada, Ya, kalau lagi nggak ada, kecuali kalau kita lagi ada sih, lagi banyak duit sih, biasanya ya dikasih makan apa kayak daging ayam lah intinya ya sewaktu ada. Kan kadang-kadang orang hidup kan nggak selalunya megang uang kan, nggak kerja. Apalagi saya nganggur nih lama banget nih. Sama Mbak, betul. Nganggur semenjak COVID itu ya, COVID sampai sekarang itu nggak pernah ada proyek yang ngajak saya kerja. Biasanya kan ya saya bawa dump gitu ya. Sampai sekarang itu nggak ada sama sekali, nggak ada orang nyuruh itu. Ya makanya ya gelayaran lah intinya. Cara orang ini gelayaran, nggak tahu apa nyarinya apa aja gitu lah. Yang penting kita kerja gitu. Betul teman-teman. Kuncinya dalam menghadapi apapun cobaan, terutama kan di masa-masa sekarang ini setelah COVID itu ya luar biasa. Kuncinya betul, kalau yang sudah rumah tangga, saya sendiri sudah rumah tangga, itu apa, istri kalau bisa kasih apa dukungan ke kita ketika kita lagi jadi pengangguran atau apa, ya insya Allah suami itu pasti semangat, pasti semangat. Dan nomor satu itu pikiran, hati bahagia ya Mbak. Dalam keadaan apa, walaupun kita susah, tapi kalau bahagia dan pikiran positif, insya Allah rezeki yang positif pasti datang lah. Yang namanya rezeki kan pasti sesuatu yang positif, pasti mendekat. Kuncinya seperti itu teman-teman. Benar apa kata Mbak Wongso. Ya terus gini Mbak, kita itu kan udah sering banget hubungan bareng ya Mbak, ngumpul-ngumpul bareng, bikin konten bareng dan sebagainya ya. Ciri khas dari Mbak Wongso khususnya di alam industri kan ketawanya itu yang renyah loh Mbak. Ketawanya renyah, tawa kelihatannya itu bahagia terus Mbak, kayak nggak ada problem. Padahal kita baru tahu ternyata tidak, Mbak Wongso itu ya pun pasti punya masalah juga kan ya Mbak. Gimana sih Mbak tips supaya Mbak Wongso itu terlihat bahagia terus Mbak? Ya sebenarnya kalau dipikir ya, sekarang kan orang hidup kan beban mungkin ya, beban hidup itu berat lah, apalagi punya utang sama bank apa itu kan pikirannya. Tapi itu jangan terlalu dipikirkan, yang penting kita usaha terus. Jadi hari ini, misalkan hari ini ya dipikirnya hari ini, hari besok ya hari besok, jangan hari ini mikirin buat hari besok, itu jangan sampai hari ini mikirin buat hari besok. Hari ini ya pokoknya udah selesai hari ini, berarti kita selamat nih hari ini. Nah besok begitu kita bangun tidur tinggal mikirin hari besok gitu. Jadi orang hidup itu jangan terlalu mikirin utang terus. Kita enjoy aja, enjoy gitu loh. Enjoy, kita hiburan, dengerin musik, joget-joget, dangdutan gitu. Ngapain gitu bikin sepaneng kan? Iya benar. Yang penting ikhtiar, berusaha. Yang penting kita berusaha lah gitu. Tetap berusaha. Memang zaman sekarang yang namanya hutang, bank apa pinjol terutama itu sekarang lagi marak banget, bank dan segala macam. Kayaknya semua orang kemungkinan sebagian besar lah pasti punya utang ya Mbak. Benar apa kata Mbak Wongso,
Kita pokoknya selalu bahagia, berpikir positif, tapi kita ikhtiar. Saya sendiri seperti Mbak Wongso ini, ya hutang banyak, kita ya pusing juga mikirin hutang, tapi ya yang penting kita ikhtiar, berusaha, dan ketika ya kita bertanggung jawab lah ya Mbak ya. Iya betul. Kita bertanggung jawab, ikhtiar, kita selalu berusaha, pasrah sama Allah Subhanahu wa taala, insya Allah ada jalan, pasti tetap ada jalan. Ya. Terus udah berapa menit ini? 25. Baru 25 menit ya. Ya. Gini Mbak, pertanyaan saya yang terakhir Mbak. Ya bukan terakhir, ini 2 pertanyaan lagi Mbak. Iya, iya. Yang pertama Mbak, dalam menghadapi kehidupan Mbak, khususnya untuk perbedaan nih Mbak, untuk anak zaman sekarang dan juga zaman dahulu, beda nggak Mbak? Ya sudah jelas sekali bedanya, lebih jauh banget lah bedanya. Ya anak-anak sekarang tahu sendiri kan, HP, motor, makan enak, serba kecukupan, baju mau model apa ya Bisa bisa ada. Iya. Kalau di zaman dulu boro-boro kita baju satu aja nih dijemur ditungguin. Saya pernah ya itu punya kaos satu warnanya putih. Nah besok mau 17 Agustusan kan mau ada lomba-lomba rame-rame gitu. Iya. Nah biar nggak putih nih, biar nggak putih terus nih, biar warnanya berubah. Lalu itu saya renter yang kayak blau Iya, gitu, iya. direbus pakai apa? Mantap. Api kan, direbus pakai panci gitu, dandang gitu kan, dicelupin gitu, warnanya kan jadi beda. Begitu saya jemur nih, baru dijemur 1 jam kan belum kering, Iya. udah saya pegang-pegangin, mau dipakai nih, buru-buru mau dipakai di lapangan sudah rame nih. Jam 10 saya tungguin, saya kipas-kipas biar cepet kering gitu. Karena bajunya cuma itu aja gitu. Nah kalau sekarang anak muda sekarang, aduh, online beli, Online. ya, tahu-tahu besok kalau datang. nggak di Shopee ya, Shopee. itu Shopee. Waduh enak banget, kalau pencet datang sendiri. Dulu mah boro-boro orang kita naik sepeda aja dikirain orang kaya, padahal sepedanya pinjem kan begitu. Kalau sekarang kan aduh, kalau nggak motor yang bagus nggak mau anak sekarang kan begitu. Memang jauh, sangat jauh berbeda. Dulu mungkin pusingnya anak-anak dulu benar-benar mikirin besok mau makan apa. Iya. Kalau pusingnya sekarang minta duit ke orang tuanya nggak ada. Mau minta ini, beli ini seperti itu. Oke Mbak. Terus pertanyaan saya Mbak, orang yang sangat paling memberikan pengaruh yang besar dalam kehidupan Mbak Wongso sehingga menjadi sosok yang sangat bahagia, murah senyum, dan ciri khasnya dengan kawan itu siapa Mbak? Sehingga semangat dalam menjalani hidup itu Mbak. Ya kita kan ikhtiar ya, apalagi kita apa istilahnya sering shooting YouTube, terus sering nonton YouTube juga punya orang kan, kita belajar lebih banyak lah intinya di HP kan. Nah istilahnya begini, kita kan harus apalagi di main film kita sendiri ya, Yeah. kita harus pras gitu loh. Jangan kita punya masalah dia apa istilahnya dibawa ke main film, Yeah. itu nggak bener kan. Jadi kita waktu main film ya udah pikiran yang lain-lain harus dibuang dulu. Ya, actingnya jadi Acting biar kita totalitas. gitu. Yang jelas jangan beban lah. Intinya jangan terlalu banyak beban di pikiran gitu. Tapi Ya. untuk orang yang paling berperan di dalam hidup Mbak Wongso itu siapa Mbak? Ya istri ya. Sebagai penyemangat. Ada pesan buat istri Mbak, silakan disampaikan. Ya saya banyak terima kasih sama istri saya. Moga-moga diberikan panjang umur, banyak rezeki gitu kan. Karena sudah bisa menyupport saya, walaupun keluar sore pulangnya malam sekali sampai hampir pagi, main di alam ilusi kayak di Merjaya. Ditambah ini sekarang ya, Pak. Tambah ini sekarang gitu ya, jarang tidur malam intinya kan begitu. Iya. Tapi istri saya nggak pernah marah apa gitu, nggak pernah. Itulah istri saya. Ya, luar biasa. Luar biasa. Memang di balik kesuksesan seorang lelaki itu ada sosok wanita yang hebat, yang luar biasa. Ya juga alhamdulillah teman-teman, ya cerita sedikit Mbak, pengalaman saya.
Saya juga alhamdulillah ya punya istri ya seperti istrinya Mbak Wongso lah, bisa menerima keadaan suami dalam keadaan apapun. Saya juga ini nganggur udah 1 tahun Bang. Saya nganggur sudah 1 tahun teman-teman. Kemarin terakhir kerja saya itu ikut ya join sama teman lah di kontraktor ngerjakan proyek greenhouse di Cikampek. Karena sesuatu hal kita berhenti selesai, terus belum ada job lagi teman-teman sampai 1 tahun ini nih. Makanya kita sedang berusaha di YouTube lah. Ya bukan berarti apa namanya, ya itu intinya kita pantang menyerah lah teman-teman. Apapun kalau kita bahagia, berpikir positif, insya Allah selalu ada jalan ya Bang. Ya betul. Nomor 1 betul untuk para istri itu support suaminya, kasih semangat suaminya dalam keadaan apapun, insya Allah. Karena suami itu kan ketika keluar atau obrolan seperti ini itu kita selalu sering ngobrol untuk kedepannya seperti apa. Intinya selalu mencari sesuatu yang untuk kebahagiaan anak istri lah. Makanya untuk para istri, pendamping suami itu kasih semangat sama suaminya. Insya Allah kalau suami bahagia, pikiran positif, insya Allah sesuatu hal positif pasti mendekat. Terutama rezeki insya Allah selalu ada. Betul. Seperti itu. Terus terakhir ini Mbah, pesan dari Mbah Wongso untuk anak muda zaman sekarang apa Mbah, supaya semangat dalam menjalani hidup? Oh iya. Anak muda zaman sekarang nih ya, saya mohon kalau dikasih tahu sama orang tua itu jangan ketawa, jangan menghina gitu kan. Orang tua itu sebenarnya, apalagi orang tua sendiri lah ya, orang tua sendiri kalau ngomong itu didengerin gitu. Jadi didengerin, terus dipahamin lah. Sebenarnya orang tua marah itu sebenarnya karena anak ini brengsek gitu kan kadang-kadang. Sebenarnya orang tua itu kalau bilangin anak itu sebenarnya benar gitu. Karena sayang ya. Iya, karena sayang. Takut masa Iya. depannya nanti seperti apa. Iya begitu. Jadi tapi kadang-kadang kan beda. Kalau dibilang orang tua dia malah ngamuk, malah marah-marah, minggat pakai motor, lari kenceng-kenceng gitu kan. Malah justru itu yang bahaya gitu kan. Kalau dibilang orang tua yang nurut gitu kan. Kan sebenarnya orang tua itu nggak pernah sih bilangin yang jelek-jelek, pasti itu nggak pernah. Pasti yang bagus-bagus bilangin. Mau orang tua itu kan baik-baik, sukses kan begitu. Kadang-kadang kalau dibilangin malah ngamuk-ngamuk itu saya heran itu sama anak muda zaman sekarang itu. Nggak suka ngeledek sama orang tua. Iya, suka ketawa malah ngedengin silit maning. Ya jangan seperti itu. Kalau dibilangin orang tua pokoknya nurut aja lah. Iya. Nggak ada orang tua yang kepingin anaknya menderita atau susah, itu nggak ada. Mungkin karena orang tua itu kadang keinginannya ke anak itu selalu baik, cuma kadang anak penangkapannya itu beda. Ya jadi kadang ya seperti cerita Mbak Wongso ini, malah marah, malah apa segala macam, itu malah membahayakan diri sendiri ya. Iya betul. Selalu turuti orang tua lah, insya Allah kedepannya ya enak lah, selamat lah. Betul. Oke, baik teman-teman, dan untuk intisari ya dari obrolan hari ini dan juga kesuksesan dari Pak Wongso. Sukses itu nggak harus orang yang memiliki harta yang banyak teman-teman, tetapi sukses itu adalah bagaimana kita mampu menjalani hidup itu dengan kesuksesan yang ada. Dalam artian gimana? Kita itu mampu mempertahankan hidup kita saja dengan diberikan sebuah kesehatan, diberikan rezeki yang kita manfaatkan benar-benar. Itu merupakan suatu kesuksesan yang sangat luar biasa. Itu begitu teman-teman. Dan inti dari Mbak Wongso untuk menggapai kesuksesan itu adalah yang pertama, kita itu harus sabar. Yang kedua, kita itu memikirkan sesuatu hal itu jangan terlalu sepaneng teman-teman. Relax aja, dan insya Allah suatu permasalahan itu pasti akan selesai ya Mbak Wongso. Iya betul. Dan yang ketiga, kunci kesuksesan Mbak Wongso itu adalah istri yang sangat baik dan juga sangat mengerti dengan keadaan dari Mbak Wongso itu suaminya itu sendiri. Luar biasa teman-teman. Dan apalagi saya masih single teman-teman.
Saya memang belum tahu ya. Tapi ini dari apa pembicaraan ini memang saya sangat baru mengerti ya, kalau saya ternyata ada pepatah begini, seorang lelaki itu memang kalau apa namanya itu, dia dikatakan sebuah memiliki mahkota itu benar-benar mempunyai ratu yang sangat baik, teman-teman. Itu begitu. Dan Mbah Wongso ini juga termasuk seorang raja di dalam sebuah keluarga dan memiliki ratu yang sangat luar biasa, sangat baiknya. Kuncinya seperti itu. Seperti itu, teman-teman. Dan selalu positif, berpikir positif, Iya. semangat, ikhtiar. Iya. Kalau menjalani yang sedang ruwet dan segala macam, yang penting tetap semangat, tetap berusaha, ikhtiar, jangan lupakan Tuhan, jangan lupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul. Kita selalu berdoa, ikhtiar, insya Allah pasti tetap ada jalan, teman-teman. Mungkin seperti itu. Ya, Ya, mungkin seperti itu, teman. Untuk obrolan kami dan juga Mbah Wongso di channel Obong Asa kita kali ini. ya, Dan mungkin sekian ya. ya. Mohon maaf teman-teman apabila obrolan kita masih terlihat kaku atau bagaimana ya. Untuk podcast seperti ini kita baru sih, termasuk baru ya, Baru Mas Danu. iya berapa hari. Ya baru beberapa hari, baru berapa video ini berarti kan. Iya. Yang penting selalu dukung kita. Semoga cerita kita ini dengan Mbak Wongso nantinya ada Pak Kumis dan segala macam. Pokoknya di orang-orang di sekeliling kita yang orang biasa tapi yang tak pernah putus asa. Semoga kisah-kisah ini bisa untuk menjadi motivasi kita semua lah bareng-bareng. Sementara seperti itu ya. Ya, oke. Mas Danu, terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan sampai akhir. Jangan lupa like, subscribe, dan komen, share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.